Dan ketika Cameron membalikkan badannya, Bruce tiba-tiba menghilang. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di episode kali ini, scene diawali oleh seorang wanita yang sedang menjalani pemeriksaan sebelum memasuki gedung. Saat sistem otomatis menyala karena ada sesuatu yang janggal, akhirnya wanita tersebut mengeluarkan barang yang membuatnya tertahan. Dan barang itu merupakan sebuah kunci. Lalu wanita tersebut menyimpan kunci itu ke dalam kotak, dan akhirnya ia pun berhasil melewati pemeriksaan dengan aman. Setelah itu, ia ditunggu oleh atasannya yang bernama James untuk memarahinya karena telat. Namun wanita tersebut meminta maaf karena dengan alasan macet. Karena bosan mendengar alasan klasik darinya, James pun menyuruh ia untuk langsung bekerja. Saat wanita itu pergi ke meja kerjanya, terlihat ia sedang merakit sesuatu dan tak lama meminta James untuk meminjam kode sandinya agar ia bisa masuk ke dalam ruang server. Akhirnya James mengizinkan dengan syarat ia harus ikut. Dan di sana wanita yang diketahui bernama Anne tiba-tiba meminta James untuk mengakses ruangan laboratorium. Namun James berkata jika ia tak memiliki akses tersebut, tetapi Anne tiba-tiba langsung mengeluarkan senjata dan mengatakan, "Tetapi ia punya," dan langsung menunjuk petugas penjaga laboratorium. Karena petugas keamanan tersebut tak mengizinkannya, akhirnya Anne mengancam ia dengan menembak James. Hingga akhirnya petugas tersebut membukakan ruangan laboratorium untuknya. Setelah terbuka, Anne langsung menghantam petugas tersebut hingga tak sadarkan diri. Dan Anne mencuri sesuatu barang yang sepertinya sangat berharga bagi perusahaan tersebut. Kemudian ia keluar dan menghancurkan senjata miliknya. Tak lama setelah kejadian tersebut terjadi, laporan pun langsung masuk ke tim FBI, di mana mereka akan menangani kasus itu dengan serius. Sebab benda yang dicuri oleh Anne merupakan benda rahasia. Sekaligus, perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan dengan keamanan yang sangat canggih dan ketat. Teddy, petugas yang dilumpuhkan Anne, mengatakan jika saking canggihnya keamanan mereka, benda sekecil klip kertas saja pasti terlihat. Mendengar ucapan Teddy, Cameron pun berspekulasi jika bisa saja Anne merakit senjatanya dari benda yang lebih kecil dari klip kertas. Dan yang menjadi pertanyaan, orang macam apa yang melakukan hal ini? Lalu Kai menjelaskan jika Anne adalah seorang mata-mata, agen yang sedang menyamar dan mungkin saja sedang merencanakan sesuatu. Kemudian tiba-tiba Mike mendapat telepon yang memberi informasi jika James, atasan dari Anne, telah siuman. Mereka pun dengan cepat menghampirinya, tetapi tidak dengan Cameron, karena Kai mengatakan jika ini adalah rahasia. Mike dan Kai pun menginterogasi James yang telah sadar, dan ia bertanya benda apa yang ia curi. James menjawab benda tersebut merupakan miniatur pengacak elektro. Benda yang dirancang untuk mengganggu jaringan komputer dan mematikan semua protokol keamanan dalam radius 182 meter. James mengatakan jika dirinya sangat bodoh karena membiarkan Anne melakukan hal itu. Lalu Mike merasa ada hal yang janggal darinya. Ia bertanya hubungan antara James dengan Anne, dan James menjawab dirinya telah berkencan dengan Anne bulan lalu. Bahkan, ia telah memberikannya laci di apartemen miliknya. Setelah mendengar kesaksian James, Kai pun menggeledah apartemen milik James dan mengambil kantong tersebut. Ia langsung membawanya ke markas sulap, dan mereka langsung menggeledahnya. Benar saja, setelah menggeledah tas milik Anne, mereka menemukan sebuah penyimpanan rahasia yang berisi peta sekaligus denah dari suatu gedung bernama Nimitz. Mereka yakin jika Anne sengaja akan melumpuhkan gedung tersebut di bawah stasiun kereta api, karena mereka mendapatkan kecocokan dengan radius benda tersebut dapat dijangkau, yaitu 182 meter. Akhirnya Kai dan Cameron pun pergi ke bawah stasiun kereta untuk mengintai pergerakan Anne.
Tetapi Cameron menyelidiki setiap orang yang berada di sana. Ia merasa jika orang-orang tersebut adalah agen yang sedang menyamar. Dan benar saja, Kai bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Isaac. Kai gugup sementara Cameron mengatakan jika Isaac menghampirinya. Kemudian setelah ia menghampiri Kai, mereka pun berbincang. Dan Isaac mengatakan jika ia bersama agen CIA yang tengah mengintai pergerakan Anne. Setelah itu Kai meminta Cameron untuk pergi sebentar karena mereka akan membicarakan sebuah rahasia yang tak boleh diketahui oleh warga umum. Akhirnya Cameron pun pergi. Tak lama ia melihat Anne sedang berjalan. Kemudian Cameron berpura-pura menghampirinya dan menabrak Anne. Lalu ia memberi informasi pada Kai jika Anne sudah berada di sana, dan Isaac langsung menyuruh anggotanya untuk menangkap Anne. Anne berhasil melawan beberapa petugas hingga Isaac harus turun tangan untuk menangkapnya. Anne pun berhasil tertangkap dan ia dibawa ke kantor FBI. Scene beralih ke penjara di mana Dina menghampiri Jonathan untuk mengungkapkan jika dirinya dan Mike resmi menjalin sebuah hubungan. Namun sebelum Dina menyelesaikan omongannya, Jonathan sudah tahu bagaimana arah perbincangan tersebut dan ia memberi selamat pada Dina. Kemudian Jonathan meminta bantuan pada Dina terkait berkas yang FBI sembunyikan darinya. Ia meminta Dina untuk mengakses komputer FBI untuk mengambil berkas tentang wanita misterius tersebut yang asli. Dengan cara mengambil kartu akses Mike, Dina awalnya tak mau, tetapi karena ini demi mengeluarkan Jonathan dari penjara, ia pun mempertimbangkan hal tersebut. Kembali ke kantor FBI, di mana Anne akan diinterogasi terlebih dahulu oleh Kai dan Isaac. Sementara Cameron disuruh untuk menunggu di kantor milik Kai, karena Anne bukanlah orang sembarangan. Akhirnya ia menunggu di luar. Sementara itu, Dina menghampiri Mike untuk bertanya tentang berkas yang telah disunting oleh FBI. Mike mengatakan jika beberapa berkas memang sengaja disunting dan yang aslinya disimpan untuk menjaga informan. Kemudian Mike mengundang Dina untuk bermakan malam di rumahnya malam ini, dan Dina menyetujui hal tersebut. Nah, sekarang di series Deception, Sucre alias si Mike benar-benar jadi seorang bucin, sama kayak di series Prison Break. Oke, kembali ke scene di mana Isaac bertanya tentang benda yang dibawa oleh Anne. Anne menjawab jika ia tak membawa benda tersebut di sini karena ia sedang mengumpulkan informasi Redbird. Mendengar kata tersebut, Isaac lalu meminta Kai untuk keluar terlebih dahulu karena Kai tak memiliki izin tentang pembicaraan ini. Awalnya Kai menolak, tetapi akhirnya ia menuruti permintaan Isaac. Sementara itu, Cameron yang sedang menunggu memilih untuk menelpon Jonathan dan membicarakan terkait penangkapan Anne. Cameron bercerita jika Anne tak membawa benda tersebut dan usahanya sia-sia karena ia dengan mudah tertangkap oleh FBI. Namun hal berbeda ditangkap oleh Jonathan, di mana ia berpendapat bagaimana jika Anne sengaja tertangkap dengan mudahnya oleh FBI dan berkata bagaimana jika itu adalah rencananya. Mendengar hal itu, Cameron pun segera menutup teleponnya dan menghampiri Kai. Lalu Kai bertanya tentang Isaac yang telah selesai mewawancarai Anne. Isaac berkata jika ia tak bisa mengatakan hal ini dan memperjelas jika Anne akan ditangkap. Lalu tak lama, Cameron mendatangi mereka berdua dan berkata jika bagaimana Anne sengaja menyerahkan dirinya pada FBI karena ini merupakan bagian dari rencananya. Di ruang interogasi, Anne terlihat seperti sedang tersedak. Dan ketika menjatuhkan dirinya, tiba-tiba saja ia menyerang petugas yang menjaganya dan berhasil melepaskan borgol yang mengikatnya. Kemudian ia mengeluarkan benda yang selama ini FBI cari, yang ternyata ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Lalu ia mengaktifkan benda tersebut dan seketika sistem jaringan FBI mati total. Kai dan Isaac pun dengan segera pergi ke ruangan interogasi. Dan ternyata ia sudah melihat petugas tak sadarkan diri sementara Anne telah hilang. Anne berhasil kabur dari kejaran FBI. Sementara itu, Isaac, Kai, dan Cameron berusaha mencarinya. Isaac memiliki firasat jika Anne akan pergi ke lantai 23 di mana lantai tersebut berisi tentang berkas-berkas rahasia FBI. Dan benar saja, saat mereka hendak pergi ke lantai 23, mereka melihat beberapa petugas telah tak sadarkan diri. Bahkan berkas telah berhasil dicuri oleh Anne dan ia menyamarkan dirinya sebagai salah satu petugas. Akhirnya Anne pun berhasil kabur dari gedung FBI dengan mulus. Setelah kejadian tersebut, barulah Isaac mengatakan jika Anne adalah nama samaran, karena nama aslinya adalah Anais, dan ia merupakan salah satu intelijen Venezuela, yang merupakan orang Rusia yang sangat terlatih. Lalu Isaac pun bercerita tentang operasi Redbird, di mana operasi tersebut merupakan operasi CIA untuk melumpuhkan intelijen negara lain. Dan kini Anais bekerja sebagai mata-mata untuk mencari informasi tentang Redbird.
Tak lama, Ishak pun mendapat telepon yang memberi informasi jika salah satu agennya yang bernama Alexa ditemukan mati oleh Anais menggunakan senjata sniper. Lalu, Cameron mengaitkan penyebab Anais mencuri berkas Redbird karena berkas itu berisi daftar nama korbannya. Setelah itu, Kai mencari tahu siapa korban selanjutnya yang akan Anais bunuh. Kemudian, scene berpindah pada seseorang yang sedang berolahraga, di mana ia tengah diincar oleh Anais yang telah siap dengan snipernya. Tetapi Anais tak bisa melakukan dengan cepat, karena targetnya bergerak pada pepohonan dan menghilang saat memasuki terowongan. Saat orang itu memasuki terowongan, ia dihadang oleh Kai, Ishak, dan Cameron, di mana ia diberitahu jika dirinya tengah terancam. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan cara melepaskan jaket yang ia pakai. Akhirnya orang tersebut melepaskan jaket miliknya dan memberikannya pada Cameron. Ternyata semua itu sudah direncanakan. Cameron menyamar sebagai target dari Anais, sementara Kai dan Ishak berusaha untuk mencari posisi dari Anais itu sendiri. Namun sayangnya Cameron kehabisan pepohonan untuk bersembunyi, hingga setelah Anais mendapatkan momentum, ia menembak Cameron dan langsung kabur. Cameron tumbang, tetapi ternyata ia tak tertembak karena peluru dari tembakan Anais mengenai sebuah kaca yang telah Gunther siapkan. Dan justru mereka bisa mengetahui posisi dari Anais setelah Jordan mengukur peluru milik Anais dengan alatnya. Akhirnya Anais kembali ditangkap. Setelah berhasil ditangkap dan kasus hampir bisa dipastikan selesai, Ishak mengajak Kai kembali bernostalgia tentang masa lalu mereka, di mana Ishak mengajak Kai untuk bermakan malam. Namun Kai menolak dengan alasan jika masa lalu mereka terlalu banyak. Akhirnya Ishak pun tak memaksakan kehendaknya dan pergi, tetapi Cameron langsung mendatangi Kai dan meyakinkan Kai jika Ishak memiliki obrolan serius dengannya. Begitu juga Kai yang terlihat seperti memiliki pembicaraan yang harus diutarakan pada Ishak. Setelah mendengar perkataan Cameron, Kai pun mengiyakan ajakan Ishak dan mereka pun pergi. Sementara Cameron mencoba kembali untuk menggeledah kantong milik Anais, dan saat sedang menggeledah, ia didatangi oleh Mike yang memberi informasi jika James menghilang di rumah sakit. Awalnya Cameron tak percaya, tetapi ia baru saja tersadar jika bagaimana James sengaja menuntun mereka ke tas miliknya yang menuntun mereka ke Anais. Dan disitulah Mike baru tersadar jika James bersekongkol dengan Anne. Karena Cameron berpendapat tak mungkin Anais yang merupakan seorang penembak jitu gagal membunuh James dalam jarak 365 meter. Lalu scene berpindah kepada obrolan Kai dan Ishak, di mana mereka memutuskan untuk mematikan ponsel mereka masing-masing. Dan di luar sana, terlihat James sedang mengintai mereka berdua dengan pistol yang ia pegang. Ketika Cameron melaporkan kasus itu pada Deakins dan mereka bertiga pergi untuk menyusulnya, Ishak yang sedang bersama Kai mengatakan sesuatu yang membuat Kai terkejut, yaitu terkait operasi Redbird, di mana Ishak mengatakan jika Redbird bukanlah sebuah operasi, melainkan samaran. Dan orang di balik nama Redbird adalah dirinya sendiri. Dialah yang memimpin operasi di Venezuela dan melumpuhkan hampir seluruh intelijen Venezuela. Ketika Deakins, Mike, dan Cameron sedang berusaha menyusul Kai dan Ishak, yang dikarenakan mereka mungkin akan menjadi target selanjutnya. Dan jika James tahu bahwa Kai adalah tunangannya, maka bukan hanya Ishak yang nyawanya terancam, melainkan Kai juga. Akhirnya Cameron berlari dari mobil yang terjebak macet untuk pergi menghampiri Kai dan Ishak. Sementara itu Kai dan Ishak telah menyelesaikan makan malamnya dan hendak pulang. Di satu sisi James sudah siap menembak Ishak dari belakang. Tetapi tiba-tiba saja Cameron datang di waktu yang tepat, di mana Cameron berpura-pura mengatakan jika ia adalah tunangan dari Kai dan mengatakan dirinya sangat mencintai Kai. Mendengar langsung hal itu, James pun mengalihkan targetnya pada Cameron dan ia menembaknya. Cameron tertembak kembali, tetapi Mike berhasil melumpuhkan James. Beruntung, Cameron tak tertembak asli karena ia masih menggunakan rompi anti peluru milik FBI. Kasus pun selesai, tetapi scene langsung beralih ke penjara, di mana Dina yang telah memberikan berkas yang Jonathan butuhkan. Jonathan lalu melapor Dina dan mengatakan jika berkas asli FBI ternyata tak berisi apapun, melainkan kosong. Dan hal itu menjadi awal mula Jonathan bermasalah, di mana salah satu petugas penjara ternyata mendengar pembicaraan dirinya dengan Dina. Ia langsung menyuruh Jonathan kembali ke ruang kerjanya, dan di sana ia mengancam Jonathan terkait dirinya yang telah mencuri data berkas FBI. Sementara itu Mike mendatangi Kai dan Cameron yang sedang berbincang untuk menyatakan jika dirinya diskors dan sedang menunggu penyelidikan, di mana hal itu disebabkan karena data FBI telah bocor, dan hal itu disebabkan oleh akses yang Mike gunakan.
Mike mengatakan jika kartu aksesnya telah dicuri dan disalahgunakan. Rencana miliknya pun hilang dan kini ia harus menanggung segala akibatnya. Di satu sisi, Dina yang telah mencuri kartu akses milik Mike kalang kabut ketakutan karena meskipun ia telah membantu Jonathan, namun nyatanya bantuan tak menghasilkan apapun dan Cameron langsung menduga jika itu adalah ulah dari wanita misterius lagi. Bersambung.